wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi baik karena besok sudah akhir pekan. Kira-kira Celia udah ada rencana mau akhir pekan kemana? Rencana belum ada, tapi biasanya di akhir pekan kita akhir hadirkan beragam informasi di akhir pekan. Tapi hari ini, Vena, kita ketahui memang akan dilakukan sumpah pocong antara Saka Tatal dan juga Ibtu Rudiana. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama untuk Anda dulu pemirsa. Ini sejoli mengamuk hingga jaris adu pukul dengan petugas kepolisian lantaran tidak terima akan ditilang. Keduanya diduga tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara terkena razia gabungan di Jalan Raya Legok, Tangerang, Banten. Beginilah sejoli pengendara minibus yang terkena operasi gabungan Dishub TNI dan Polri di Jalan Raya Legok, Tangerang, Banten. Bapak video saya Bapak. Pasangan ini diduga tidak terima dihentikan oleh petugas lantaran tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara. Hingga akhirnya cekcok mulut berujung nyaris saling adu pukul terjadi. Bapak tadi lihat nggak tangan saya digituin duluan, Pak? Dia nggak pakai sabuk, Pak. Saya tahu, saya nggak pakai sabuk. Saya sudah minta maaf, Pak. Syuting dulu. Saya sudah minta maaf. Beruntung sejumlah petugas akhirnya bisa melerai aksi keributan ini. Usai dilakukan mediasi, akhirnya pasangan sejoli dan polisi saling memaafkan. Usai adanya keributan antara petugas dan pengguna jalan, operasi ini sempat dihentikan lantaran tidak kondusif. Kenapa? Kamu saya keluar ke polisi. Nggak pakai sabuk. Menurut keterangan petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, operasi gabungan ini untuk memberikan rasa disiplin bagi pengguna jalan, khususnya bagi truk angkutan barang dan orang, termasuk truk tambang yang mengangkut di atas 10 ton. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Sepasang kekasih di Medan diduga nekat mencoba bunuh diri dengan cara membakar dirinya sendiri. Kedua korban ini mengalami luka bakar serius, pemirsa, dan kini dirawat di rumah sakit. Peristiwa nahas terjadi di sebuah rumah kos di Kalan Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang pada Rabu sore. Awalnya, pemilik kos mendengar suara di dalam kamar kos yang dihuni korban Muhammad Reza, 29 tahun, warga Pasaman Timur, Sumatera Barat. Kemudian tetangga kos korban melihat adanya api di dalam kamar dan langsung mendobrak pintu rumah kos. Kemudian tetangga melihat korban bersama Suci Rahmayanti, 25 tahun, warga Lubuk Sikaping yang diduga kekasihnya yang sudah terbakar. Warga kemudian memadamkan api yang membakar kedua pasangan kekasih itu dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Topan, tetangga kos korban, menjelaskan jika tubuh kedua pasangan kekasih itu penuh luka bakar. Itu yang kami nggak tahu kenapa dia. Karena tiba-tiba begitu didobrak keluar orang itu. Kondisinya cuman bang waktu keluar? Kondisinya udah terbakar. Udah terbakar ya? Udah terbakar. Pasangan suami istri atau gimana bang? Nah itu saya kurang tahu. Tapi sepasang ya? Pasang. Polisi yang mendapat laporan peristiwa langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa barang bukti. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini informasi lainnya. Sejumlah paoga yang melakukan parkir liar di putaran dan juga perbatasan jalan kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat kabur kocar-kacir saat mengetahui adanya operasi Bina Tertib Raja yang dilakukan petugas Satpol PP. Ya, akibat aksi kejar-kejaran tersebut, salah satu paogah terjatuh di area rel kereta api. Para paogah yang ketakutan ditangkap ini langsung mengambil langkah seribu kabur untuk menghindari petugas Satpol PP. Salah satu paogah yang berada di Jalan Angkasa berlari secepat kilat dan tak menghiraukan keselamatan dirinya. Akibatnya pemirsa, ia terjatuh kemudian ditangkap di area rel kereta api. Beruntung jalur kereta api dalam keadaan sepi sehingga nyawa paogah selamat dan dibawa ke mobil. Tidak hanya paogah, manusia silver pun menjadi target dari Satpol PP. Dan sayangnya dalam pengejaran ini petugas Satpol PP gagal menangkap manusia silver yang berlari sangat cepat. Dalam operasi ini petugas Satpol PP berhasil menangkap 10 paogah yang melakukan parkir liar di kawasan Kemayoran. Mereka dibawa ke kantor Kecamatan Kemayoran untuk didata dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan parkir liar.
Pemirsa, diduga terdesak kebutuhan ekonomi, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara nekat mengedarkan narkoba seberat 20 kg. Ya, pelaku ditangkap bersama barang bukti yang disembunyikan di semak-semak belakang rumahnya, pemirsa. Udah, Pak. Orang Bawa semua. Pelaku berinisial Z, warga Jalan Sipori-Pori, Teluk Nibung, Tanjung Balai, tidak berkutik saat ditangkap petugas Satuan Narkotika Polres Asahan, Sumatera Utara. Polisi berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti 12 kg sabu yang disimpan di dalam tas berwarna hitam yang disembunyikan di dalam semak-semak belakang rumahnya. 12 bungkus sabu ini dikemas dengan menggunakan bungkus plastik teh Cina. Barang haram itu rencananya akan dibawa ke Kota Tebing Tinggi oleh pelaku lainnya berinisial P dengan upah 5 juta rupiah. Pelaku nekat membawa barang haram itu lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Dan kita ngamankan si Z dan yang mengantar ini langsung kabur. Pada saat kita amankan, kita buka dan kita lakukan rekaman video langsung, ternyata di dalamnya berisi 12 bungkus plastik teh Cina berisi narkotika jenis sabu. Dan kita buka komunikasi handphone milik si Z, benar dia memesan barang tersebut. Dengan tujuannya adalah dikirim ke Tebing Tinggi dan dia dapat upah 5 juta per kilogramnya. Dan ini adalah kedua kali dilakukannya karena pada tahun 2023 berhasil mengirim juga ke Tebing Tinggi sejumlah 9 kg sabu. Pelaku dan barang bukti saat ini berada di Polres Asahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal penjara seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tim gabungan TNI Polri melakukan penggerebekan lokasi penambangan emas ilegal yang marak beroperasi di wilayah Bandara Muaro Bungo. Puluhan rakit peti yang ditemukan petugas untuk mendulang emas langsung dimusnahkan. Tim gabungan TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Bungo menggerebek lokasi penambangan emas ilegal yang marak beroperasi di wilayah Bandara Muaro Bungo, Jambi. Penggerebekan dilakukan berdasarkan banyaknya laporan masyarakat atas maraknya aktivitas tambang ilegal yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, aktivitas ilegal ini dapat menghambat laju penerbangan karena berdekatan dengan wilayah Bandar Udara Muaro Bungo. Saat penggerebekan, petugas tidak menemukan para pelaku. Namun peralatan yang digunakan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Kita tidak mendapatkan pelaku peti, namun hanya bisa mendapatkan barang bukti berupa rakit dompeng yang berjumlah kurang lebih 29 sampai 30. Dan kita lakukan penindakan berupa pembakaran. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan mengenai para pelaku dan pemilik aktivitas penambangan emas ilegal tersebut. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Ya, Celia dan juga pemirsa, hari ini dijadwalkan akan digelar Sumpah Pocong untuk Rudiana dan juga Saka Tatal oleh tim kuasa hukum Saka Tatal di salah satu padepokan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita akan update seperti apa persiapannya. Harusnya memang setelah sholat Jumat siang ini sudah akan dimulai. Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Leo Chandra yang saat ini sudah berada di padepokan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Leo, seperti apa persiapannya? Apakah sudah dimulai? Dan apakah itu Rudiana juga hadir di sana? Ya, selamat siang Vena dan juga Celia serta pemirsa TV One, di mana betul sekali bahwa siang ini kita akan sama-sama melihat Saka Tatal dan juga Ibtu Rudiana ini akan melakukan sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan, Cirebon, Jawa Barat. Dan seperti yang terlihat tadi, jika tadi Vena sempat bertanya apakah Ibtu Rudiana ini akan hadir dan juga ikut melakukan prosesi sumpah pocong, sampai saat ini Vena kami belum menemukan ataupun kami belum melihat Ibtu Rudiana berada di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat ini. Namun pihak dari Saka Tatal dan juga kuasa hukum ini sudah berada di dalam padepokan yang informasinya sesaat lagi kita akan melihat sama-sama untuk prosesi sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Dan seperti yang terlihat bahwasannya saat ini nantinya Raden Gilap Sugiono ini akan memimpin prosesi sumpah pocong yang akan dilakukan Saka Tatal. Tadi kami sempat berbincang dengan Saka Tatal bahwasannya saya menanyakan apakah Saka Tatal benar-benar yakin untuk tetap melakukan
Sumpah Pocong ini Saka Tatal dengan yakin menjawab pertanyaan saya, Vena, bahwasannya Saka Tatal ini akan tetap melakukan Sumpah Pocong untuk membuktikan kebenaran. Namun pada saat saya menanyakan apakah nantinya jika Ibtu Rudiana ini tidak hadir, Saka, bagaimana? Kemudian Saka Tatal mengatakan bahwasannya dia akan tetap berdiri pada pendiriannya untuk membuktikan kebenaran, akan tetap melakukan Sumpah Pocong. Tadi kami juga sempat berbincang, Vena dan juga pemirsa TV One, bersama dengan kakak dari Saka Tatal, yaitu Mbak Selis atau Teteh Selis, dan juga Mas Putra, Mas Jaka Putra begitu. Dan dari pihak keluarga sendiri, ini juga meyakini bahwasannya Saka Tatal sampai melakukan Sumpah Pocong ini adalah untuk membuktikan kebenarannya. Karena tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak kuasa hukum Saka Tatal, yaitu Ibu Titin yang merupakan pengacara dari Saka Tatal sejak 2016 sampai saat ini, Vena, bahwasannya Sumpah Pocong ini dilakukan, ini sudah dikoordinasikan ataupun sudah berdiskusi begitu dengan Raden Gilap Sugiono yang nantinya akan memimpin prosesi dari Sumpah Pocong ini. Dan juga nantinya Salusi ini yang berada Raden Sugiono ini tepat berada di tengah, yang akan juga memimpin prosesi dari Sumpah Pocong ini. Nah, untuk kondisi Padepokan sendiri, Vena Kintan bisa mendengar bagaimana riuk pikuk suara dari masyarakat yang juga ini antusias untuk menyaksikan Sumpah Pocong Saka Tatal siang ini. Mengingat bahwasannya Sumpah Pocong ini bukan sebuah prosesi yang sering dilakukan, namun ini merupakan prosesi yang sangat sakral yang dilakukan ketika seseorang ini ingin membuktikan atau ingin menunjukkan sebuah kebenaran. Dan ini merupakan aksi yang dilakukan Saka Tatal untuk tetap melakukan aksi Sumpah Pocong ini. Aksi Sumpah Pocong ini juga dilakukan sama seperti prosesi penguburan mayat, Vena kita dan juga pemirsa TV One. Yang dimana ini nantinya Saka Tatal ini dimulai dengan dimandikan terlebih dahulu. Kemudian nanti Saka Tatal ini akan dibaringkan di kain kafan yang sudah diletakkan tepat di depan Padepokan Agung Amparan Jati. Dan nantinya Saka Tatal ini juga akan ditaburin bumbu mayit. Bumbu mayit ini ada 7 kembang bunga rupa, kemudian kapur siri, mayat, menyan, dan juga kapur barus. Baru nantinya terakhirnya Saka Tatal ini akan dibungkus dengan kain kafan yang menyerupai pocong. Baru nanti pada akhirnya kita akan sama-sama mendengar Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal ini berdasarkan agama yang dianut Saka Tatal, yaitu agama Muslim. Vena, saya ingin mengajak Anda untuk dapat melihat juga untuk persiapan dan juga beginilah situasi di Padepokan Agung Amparan Jati, karena sesaat lagi kita akan melihat Saka Tatal ini akan melakukan Sumpah Pocong. Tadi, Vena, saya juga berkesempatan untuk berbincang dengan Saka Tatal sebelum pada akhirnya Saka Tatal ini harus melakukan sholat Jumat terlebih dahulu. Saka Tatal ini sempat berkata bahwasannya saya ingin beribadah sebelum saya pada akhirnya nanti akan melakukan Sumpah Pocong. Dan Saka Tatal ini berharap ketika Saka Tatal ini melakukan ibadah sholat Jumat, dia akan mendapatkan hidayah nantinya. Dan tadi saya juga sempat bertanya kepada Salusi yang juga ini akan ikut membungkus Saka Tatal nantinya menggunakan kain kafan ini, Vena dan juga pemirsa TV One, bahwasannya apa yang akan terjadi jika Saka Tatal ini melakukan Sumpah Pocong ke depannya. Apakah ini berlaku ataupun dianggap sah secara agama? Namun tadi pihak dari Padepokan ini mengatakan bahwasannya jika Saka Tatal ataupun orang yang melakukan Sumpah Pocong ini terbukti tidak bersalah, maka tidak akan ada yang terjadi apapun bagi orang yang melakukan Sumpah Pocong. Namun jika sebaliknya, jika orang ini terbukti berbohong atau terbukti melakukan kesalahan, maka orang yang melakukan Sumpah Pocong ini akan mendapatkan tulah ataupun mendapatkan celaka hingga 7 turunan. Begitu Sumpah Pocong ini diartikan oleh orang yang ada di dalam Padepokan ini. Dan ini yang juga menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar, Vena dan juga pemirsa TV One, mengingat bahwasannya sekali lagi Sumpah Pocong ini tidak lumrah ataupun tidak sering dilakukan oleh masyarakat. Dan artinya berarti bahwasannya Sumpah Pocong ini merupakan acara pun ataupun sesuatu yang dianggap sakral. Begitu yang bisa kami laporkan kembali ke Anda di studio, Vena. Ya, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Padepokan Jawa Barat. Terima kasih. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini jelang pelaksanaan Sumpah Pocong yang digelar kuasa hukum Saka Tatal. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumpon, Kabupaten Cirebon telah menyiapkan 2 kain kafan yang akan digunakan untuk Sumpah Pocong mantan terpidana Saka Tatal beserta Ibtu Rudiana. Inilah 2 kain kafan untuk pelaksanaan Sumpah Pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Kain kafan dan perlengkapan lain yang biasa digunakan untuk mengubur jenazah disiapkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati. Pelaksanaan Sumpah Pocong yang digelar usai sholat Jumat dipandu oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Sementara itu, rencananya dalam acara Sumpah Pocong akan hadir pengacara dari Saka Tatal, yaitu Farad Abbas serta Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, rupanya ini gelar prosesi dari Sumpah Pocong ini sudah akan dimulai dan kita langsung tanyakan kepada rekan kami, ada Leo Chandra di sana. Leo, apakah semua prosesi atau persiapan ini sudah rampung kemudian juga sudah akan dilaksanakan Sumpah Pocongnya, bagaimana kondisi terbaru? Iya benar sekali Leo. Celia dan juga Vena, kita akan sama-sama melihat bagaimana nantinya prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal yang diajukan oleh pihak dari kuasa hukum Saka Tatal, dan saya juga akan berbincang bagaimana prosesi Sumpah Pocong ini bersama dengan Bapak Haji Raden Gilap Sugiono. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak, kita bercerita ataupun kita ngebahas tentang Sumpah Pocong Saka Tatal ini. Apa nih Pak tujuannya dan maksudnya seperti apa? Maksud dan tujuan daripada pelaksanaan Sumpah Pocong ini, kami ini kan saya khususnya diminta oleh lawyer daripada Saka Tatal untuk menyumpah pocong. Dalam artian mereka yang Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Karena memang Sumpah Pocong ini harus ada daripada Sumpah Pocong kasus pembunuhan Vina, ada detik ini menemui jalan buntu, titik gelap yang teramat. Maka dari itu dengan kearifan lokal tanpa mengesampingkan hukum-hukum yang lainnya, maka dengan kearifan lokal kita pakai hukum adat di Pulau Jawa atau khususnya di Bumi Wali Cirebon ini dengan menggunakan Sumpah Pocong. Yang Sumpah Pocong sendiri ini tidak bisa untuk main-main, karena Sumpah Pocong biasa tapi tulahnya atau dampaknya luar biasa, yang teramat pedih akan mereka terima oleh mereka yang bersangkutan, yang berdusta, yang berbohong pada saat di Sumpah Pocong. Nah, ini kita melihat ada 2 kain fan yang tadi juga sempat Anda sebutkan bahwasannya Saka Tatal dan juga. Nah, jika nantinya ternyata yang melakukan Sumpah Pocong itu hanya Saka Tatal, apakah diberlangsung pocong? Dan kemudian tadi Anda juga sempat menyatakan bahwasannya terkait dengan tulahnya yang kemudian yang akan diterima kepada orang yang melakukan Sumpah Pocong itu seperti apa? Bisa dijabarkan juga? Oh ya, kan sebetulnya Sumpah Pocong itu kan harus ada 2 orang yang berperkara. Makanya kita kain kafan juga kita siapkan 2, yaitu untuk Ibtu Rudiana dengan untuk Saka Tatal. Akan tetapi apabila barangkali Ibtu Rudiana atau salah satunya tidak datang, gitu, saya sebagai pelaksana gitu ya, saya sih pengen melaksanakan. Nah, adapun misalnya 1 orang ini, ya udah, kalau misalnya hanya saya aja yang di Sumpah Pocong itu 1, ya saya nggak mau, ya saya tidak bisa memaksa. Saya tidak bisa memaksa, karena kalau semua hanya 1 orang yang di itu efeknya itu ya tidak apa,
tidak akan kentara, tidak akan bisa kita lihat. Karena yang harus dua-duanya. Artinya kita akan bisa melihat dampak dari Sumpah Pocong ini di dua belah pihak. Siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Betul. Jadi siapa yang berbohong, berdusta pada saat mengucapkan Sumpah Pocong di situ, ya itulah nantinya yang menerima tulahnya gitu. Nah kalau misalnya hanya satu orang, itu nggak bisa begitu. Jadi makanya kita harapkan sekali lagi bahwa Sumpah Pocong ini bisa dihadiri oleh kedua belah pihak. Oke, ini penegasan aja Pak. Jika Ibtu Rudiana ini tidak dan melakukan Sumpah Pocong, apakah prosesi Sumpah Pocong ini tetap dilakukan? Akan kita tanyakan kepada Sakatatal. Kalau Sakatatal tadi kan udah ada. Akan kita tanyakan kepada Sakatatal, dia berani tidak, siap tidak untuk disumpah pocong karena dia sendirian. Nah itu. Gitu. Berarti balik lagi kita pihak dari Pak Haji Raiden juga akan kepada Sakatatal. Dan sejauh ini apakah sudah komunikasi dengan Sakatatal mengingat bahwasannya kita tidak melihat Ibtu Rudiana di sini? Iya. Jadi nanti barangkali kalau sampai dengan detik ini kan kita tidak melihat ada Ibtu Rudiana gitu. Kalau Sakatatal tadi kita udah kita lihat. Kalau misalnya sekarang juga kita sedang menunggu Pak Farhad Abbas dengan kawan-kawan. Kalau misalnya kata Pak Farhad dengan kawan-kawan ini dengan waktu yang telah ditentukan Pak Rudiana misalnya tidak datang, nah kemudian langsung nanti akan kita tanyakan kepada Sakatatal. Di mana Sakatatal ini akan dilaksanakan tidak sehubungan misalnya Pak Rudiana tidak datang. Nah itu begitu. Tadi Anda juga sempat mengatakan bahwasannya akan ada waktu yang ditentukan oleh Farhad Abbas sampai Ibtu Rudiana datang. Sampai kapan untuk menunggu Ibtu Rudiana tiba di sini? Sampai nanti dilakukan Sumpah Pocong? Sebentar lagi beliau akan datang Pak Farhad Abbas. Nanti kita tanyakan ke beliau. Oke. Sejauh ini ada informasi nggak Ibtu Rudiana akan hadir sampai kapan? Saya tidak tahu karena saya tidak ada jalinan informasi kepada pihak beliau. Tidak ada. Dan harapan Anda seperti apa ini untuk berlangsungnya Sumpah Pocong ini berjalan sesuai dengan prosedur dan juga seterang benderangnya? Karena ini mengingat bahwasannya masyarakat yang hadir di Padepokan itu ramai sekali untuk melihat Sumpah Pocong hari ini. Harapan saya Sumpah Pocong di hari ini yang sukses dalam artian dihadiri oleh kedua belah pihak. Agar supaya apa? Agar supaya keadilan dan kebenaran di khususnya kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini terbuka terang benderang dengan pelaksanaan Sumpah Pocong ini. Oke. Pak, kalau kita bergerak sedikit ke kanan, Pak, ke kanan saya untuk kita bisa sama-sama melihat, mendekat ke saya, Pak. Bisa dijelaskan apa aja yang ada di kain kafan ini, Pak? Yang ada di kain kafan ini adalah kain kafan atau kain kafan pocong gitu ya. Ini ada bumbu mayit kalau istilah Cirebon. Bumbu mayit ini ada kembang 7 rupa, ada bubuk cendana, terus kabur baris juga ada, dan lain sebagainya. Pokoknya bumbu mayit 100% seperti kita layaknya mau menguburkan mayit. Ada semua di sini. Berarti bisa dikatakan kain kafan, kemudian ada bumbu-bumbu segala macam ini adalah yang digunakan untuk prosesi pengkuburan orang meninggal. Betul. Ini sama persis dengan persyaratan yang pada saat itu kita akan menguburkan orang meninggal. Sama persis ini. Kalau untuk prosesi Sumpah Pocong itu sendiri seperti apa itu? Nanti si objek ini setelah di syahadatin nanti dia ditelentangkan di sini, dibujurkan di sini, lantas kemudian dibungkus, ditutup, dan dipocong, dikasih tali, gitu, persis kayak orang meninggal saja. Terus nanti baru pada akhirnya Sakatatal ini akan mengikuti ucapan saya, mengikuti ucapan sumpah, gitu. Nah, tadi sudah sempat berbincang juga, sudah sempat melihat Sakatatal juga. Kondisi mental dari Sakatatal untuk tetap melakukan aksi Sumpah Pocong ini? Kita kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kepada siapapun, gitu. Jadi apa kata Sakatatalnya aja gitu. Kalau saya sebagai laksana, saya ingin melaksanakan walaupun satu orang. Oke.
Nah, untuk acara ataupun prosesi Sumpah Pocong ini ada berapa orang dari Padepokan yang terlibat? Yang terlibat abdi dalam. Yang pakai begini ini semua dalam. Oke, ada berapa orang abdi dalam? Abdi dalam saya ada 30. 30 orang. Ini abdi dalam semua nih. Abdi dalam. Berarti akan ada 30 orang yang juga ini melihat, melakukan, membantu prosesi Sumpah Pocong Sakatatal bersama dengan Ibu Diana. Untuk jamnya ya. Farhat Abbas. Ya. Bagaimana Sumpah Pocong ini? Karena banyak sekali orang yang mengartikan Sumpah Pocong ini itu musyrik, tidak sesuai dengan kaidah agama. Itu seperti apa Anda menyikapinya? Sudah saya katakan berulang kali bahwa memang Sumpah Pocong ini tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada. Ini kan hanya ada pada kearifan lokal. Kan begitu. Nah, kita orang kampungnya ya barangkali seperti biasanya kalau sudah menemukan jalan buntu dalam sebuah permasalahan, sudah nggak ada solusi apa. Ya itulah kita orang kampung di sini. Katanya, ya udah kamu berani nggak? Kalau memang kamu tidak berbohong atau gimana? Kalau kamu misalnya tidak mencuri atau kamu tidak selingkuh atau bagaimana? Gimana kamu berani untuk Sumpah Pocong? Nah itu. Gitu. Jadi makanya saya katakan kalau ada yang bilang musyrik dari mana? Sebab nanti juga kalau kita menyumpah mereka itu dengan ucapan bukan sumpah demi pocong, tidak, akan tetapi sumpah demi Allah. Nah itu. Oke. Terima kasih Pak Raden untuk informasinya. Ini dia informasinya Vena dan juga Celia yang kami akan sama-sama juga memantau dan melihat, mengabarkan kepada Anda prosesi Sumpah Pocong Sakatatal siang ini. Kembali ke Anda di studio, Vena dan juga Celia. Baik, kami tunggu informasi terbaru dari Padepokan Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak Leo Chandra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, bagaimana kemudian Sumpah Pocong di mata ahli metafisika? Kami akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Ayah dari mendiang Eki, Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong saat bertemu dengan Hotman Paris di Cirebon 30 Juli lalu. Sumpah pocong ini untuk membuktikan tudingan warganet yang menyebut Rizky Rudiana atau Eki masih hidup. Menurut Rudiana, tudingan itu tidaklah berdasar dan menambah luka batinnya yang sudah kehilangan Eki 8 tahun lalu yang merupakan anak kandungnya. Lalu, apa itu sumpah pocong? Sumpah pocong merupakan salah satu ritual untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Sumpah pocong dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal dunia. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental, menerapkan norma-norma adat. Masyarakat percaya, apabila keterangan atau janji tidak benar, maka si pelaku yang sudah bersumpah akan mendapatkan hukuman atau laknat dari Tuhan. Lalu, apakah sumpah pocong salah satu jalan untuk membuktikan kebenaran? Tim TV One mengabarkan. Ya, apakah sumpah pocong pemirsa bisa menjadi salah satu cara untuk membuktikan kebenaran? Kita akan membahasnya dengan menghadirkan narasumber ahli metafisika. Ada Kirama. Selamat siang Kirama. Selamat siang. Sehat Kirama. Sehat Kak Vena, Kak Celia. Oke, Kirama, saya mau lihat meminta pandangan terlebih dahulu dari ahli metafisika mengenai sumpah pocong ini. Sebetulnya sumpah pocong ini seperti apa sih? Karena kalau kemarin kita berbincang dengan Ustadz, kalau dalam Islam ini tidak ada begitu yang namanya sumpah pocong. Tapi kalau dari ahli metafisika melihatnya seperti apa? Ya memang kalau di luar negeri sendiri sumpah pocong ini nggak ada. Ini memang murni dari tradisi lokal di Indonesia. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini peninggalan zaman dulu ya. Ya kalau zaman dulu ini mungkin masih menerapkan hal seperti ini masih banyak orang yang percaya ya dalam arti gitu. Nah, kalau dalam pandangan saya sumpah pocong ini sebenarnya prosesi sakral untuk mendapatkan jawaban kebenaran dari yang mendapat
fitnah atau tuduhan dari masyarakat. Makanya dilakukan prosesi yang sangat sakral ini atau sumpah pocong gitu Kak. Oke, tapi efektifkah ini dilakukan di zaman modern saat ini? Karena kalau tadi disebutkan ini pada saat tradisional ataupun zaman dulu ya menggunakan sumpah pocong. Tapi kalau di zaman modern saat ini efektif nggak? Oke, kalau efektif atau tidaknya secara ilmiah sebenarnya nggak ada yang bisa membuktikan kebenaran ini gitu loh. Tapi karena ini prosesinya melibatkan Tuhan, prosesinya yang sakral ya, ini ada pertanggungjawabannya atau melibatkan sebuah ikatan karma gitu. Oke, tapi kalau kita lihat tradisi, ini bisa dikatakan tradisi dari adat Jawa ya, Kirama ya. Tradisi adat Jawa ini kan sudah ada dari zaman dahulu begitu. Bisa dikatakan ini sebagai hukum tradisional yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan sumpah pocong ini. Tapi kalau dari cerita dulu, ini memang ada efeknya kah dari orang-orang yang mengikuti sumpah pocong ini? Ada, sangat fatal sekali, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Gitu, itu yang fatal. Jadi selain kematian itu biasanya digandrungi dengan kutukan-kutukan yang luar biasa. Kutukan seperti apa? Misalnya jadi kena musibah, kecelakaan dan sebagainya gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi bisa ada musibah yang akan datang nanti. Ada musibah. Tapi kalau misalnya Kirama melihat dari pandangan Kirama nih mengenai sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal dan juga Ibtu Rudiana nih, kira-kira nanti akan seperti apa? Ini akan bahaya sekali ya jika memang benar-benar si pelakunya melakukan. Karena saya lihat dari prosesi yang sakral ini dan masyarakat menunggu sekali prosesi ini. Yang saya khawatirkan ini kan memang tujuannya pertama fitnah. Nah yang saya khawatir dari fitnah ini adalah menjadi ke arah penzoliman. Nah justru yang sangat fatal ini adalah dizolimi ini. Nah kasus ini insya Allah pasti akan mustajab doanya. Karena ini udah berkaitan dengan fitnah dan zolim gitu loh. Nah, itu yang paling bahaya gitu. Oke, itu yang paling ditakutkan ya kira-kira. Tapi kan ini kalau dari satu pihak Ibtu Rudiana ini tidak akan hadir begitu. Tapi kalau dari penjelasan tadi Kiai yang akan memimpin jalannya sumpah pocong ini harus menunggu keduanya hadir. Nah itu bagaimana? Kenapa harus ada dua-duanya begitu hadir? Seharusnya kalau yang memang kebenarannya jujur ya datang aja, nggak ada masalah sebenarnya kalau memang benar ya gitu loh seharusnya. Tapi kalau dalam prosesi itu kan gini, tadi kan dibilang ada dua pihak gitu loh. Nah ini kan yang tertuduh atau yang mendapatkan perhatian kan. Jadi nanti akan terlihat di kemudian hari hasilnya seperti apa. Dari antara dua orang pihak tersebut. Ya, jadi bisa saya bilang sumpah pocong ini adalah sebagai pintu darurat lah untuk menjawab benar atau tidak. Tapi balik lagi, kalau dasarnya orang gampang sumpah atau dia pemain, ya nggak akan efektif gitu. Tapi kalau misalnya nggak percaya sama sumpah pocong ini, apakah nanti azab atau musibah ini juga akan menimpa atau seperti apa? Sebenarnya kalau akan terlihat, mungkin sekarang tidak terlihat, tapi nanti iya di kemudian hari. Tapi ya gimana ya, balik lagi kalau mereka pemain, ya mungkin akan tidak efektif terlihatnya. Gitu. Kenapa harus sumpah pocong? Karena kan kalau lihat ritualnya itu kan harus dikafanin, kemudian ada ritual memandikan seperti memandikan jenazah begitu. Kenapa harus ada ritual-ritual seperti itu untuk membuktikan bahwa seseorang ini benar begitu? Kalau di zaman modern ini mungkin kesakralannya kurang. Tapi kalau kita lihat dari literasi zaman dulu, peninggalan zaman dulu ini, cerita prosesi dari ritual sumpah pocong ini kan diprosesi mayit. Ya kan, kalau orang zaman dulu kan masih pada jujur-jujur, dan prosesi ketika jadi mayit itu kan udah ikatan Tuhan, udah seperti merasakan kematian itu kan akhirnya beliau jujur, ada yang ngaku akhirnya, ada yang juga akhirnya kena itu gitu. Oke, Kirama kita sambil melihat ya situasi di Padepokan Kabupaten Cirebon Jawa Barat mengenai prosesi jalannya sumpah pocong terhadap Saka Tatal. Ini Saka Tatal sudah hadir di lokasi dan nampaknya juga sudah siap begitu untuk mengikuti prosesi sumpah pocong yang digelar rencananya nih tadinya sehabis sholat Jumat dan harus diikuti oleh dua orang ya, Saka Tatal dan juga Ibtu Rudiana. Nah ini baru satu orang nih seperti yang tadi sudah kita bahas. Kalau nanti dua-duanya ada, misalnya Ibtu Rudiana ada, apa yang kemungkinan bisa terjadi dengan digelarnya sumpah pocong ini? Yang paling fatal adalah ya kematian. Kematian tadi. Yang paling cepat adalah ya kutukan yang akan menghinggapinya atau azab lah. Oke, itu langsung terlihat di lokasi kah? Sebenarnya kalau dari ciri caranya harusnya terlihat gitu loh. Gimana tuh cara lihatnya? Ciri caranya ya dari kita jelasin
pandangan metafisikanya dia. Jadi ini kan bisa jadi sebagai penekanan sugesti. Ya. Jadi kesadaran manusia ketika ditekan dalam prosesi yang sakral itu, di mana prosesi dikafanin, ya kan, seperti mayit. Nah, dari kesadaran itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan dari alam bawah sadar itu terikat dengan universe, kesemestaan. Nah, dari universe itu, kalau di metafisika, dari subconsciousness ke unconsciousness, di luar kesadaran. Nah, prosesi itu sebenarnya sakral. Jadi si manusianya mengaku bisa, si manusia menerima karma dari prosesi itu, dan prosesi ini juga diterima dengan alam. Makanya bahasa tadi saya bilang melibatkan Tuhan langsung. Nah, ini bahaya, sakral sekali. Ini kan bahaya, kemudian juga sakral begitu ya, Betul. Ki. Tapi persiapan apa sebenarnya harus dilakukan secara batin oleh kedua belah pihak dari Sakatatal ataupun Ibtu Rudiana sebelum melakukan sumpah pocong ini? Seharusnya dipikir-pikir lagi, kalau memang ini benar, ya sudah, mengaku saja. Kalau misalkan ini tidak masalah, ya sudah, mengaku saja. Jadi jangan sampai berani-berani untuk berbohong ya? Iya. Oke, Itu jadi fatal bisa dikatakan kalau tidak hadir nih, masuk ke yang bohong atau enggak nih? Saya kan gini, menilainya kan takutnya upaya ini mengaku, maksud saya ya si Ibtu ya tadi ya kalau nggak salah, mengaku untuk mau melakukan sumpah pocong itu kan untuk meredam opini masyarakat atau tuduhan masyarakat. Ya seharusnya kalau memang benar ya datang aja Pak, gitu loh. Oke. Jadi ini masih menjadi pertanyaan ya Vena ya. Kalau kita lihat saat ini Ibtu Rudiana belum hadir di lokasi Padepokan Cirebon, Jawa Barat. Tapi Sakatatal juga sudah terlihat hadir. Nanti kalau misalnya cuma dilakukan oleh satu belah pihak, ini kalau kita lihat semisal Ibtu Rudiana tidak hadir, kemudian cuma satu belah pihak dari Sakatatal saja yang melakukan sumpah pocong ini, kemudian tidak terjadi sesuatu yang seperti tadi kita bahas, musibah dan sebagainya, ini berarti bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Sakatatal ini benar adanya atau seperti apa nanti? Bisa juga, tapi sebenarnya biarpun seseorang itu tidak datang, kalau sudah dia memainkan drama, dia akan mendapat karmanya. Oh seperti itu? Ya, Drama seperti apa maksudnya? You play drama, you get karma maksudnya. Jadi drama tuh ketika dia sudah bilang dia mau, kan awalnya kan saya lihat di video itu kan dia mau mengaku mau melakukan sumpah pocong. Nah terus ternyata dia tidak jadi, itu kan udah seperti tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan kan. Oke, artinya ketika kita sudah mengatakan, mengucap begitu akan melakukan sumpah pocong, kemudian tidak hadir gitu ya. Itu ada sanksi Ada sanksinya juga? Secara metafisika. Oke, gitu. Menarik ya, sambil kita tunggu jalannya prosesi sumpah pocong Sakatatal ini, saya masih mau bahas mengenai jalannya sumpah pocong bersama dengan Kirama. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Yang Anda saksikan saat ini adalah dari lokasi digelarnya sumpah pocong Sakatatal. Nampaknya juga sudah hadir Sakatatal dan juga kuasa hukum yang sudah bersiap untuk memulai prosesi sumpah pocong. Kita dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Sakatatal berikut ini. Saya Farhan Abbas, pengacara Sakatatal. Hari ini kami hadir di Padepokan Pendopo Agung Ambaran Jati dengan Ustadz bersama Saka dan Ibu Titin dan seluruh tim dari Jakarta yang hadir hari ini. Teman-teman, harap tenang. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir, tapi acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua, sesepuh, kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Bang Fahad, kalau misalnya seandainya itu Rudiana nggak hadir, bagaimana? Rudiana tidak hadir, tapi Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya. Tidak, Saka bukan pembunuhnya. Dan
Mudah-mudahan 7 orang terpidana bisa dibebaskan. Pengacara-pengacara Rudiana, Rasman, Elsa, Fitra, dan yang lain-lainnya menyarankan untuk tidak ikut sumpah. Padahal yang menantang adalah Rudiana. Yang menantang adalah Rudiana. Buat Pak Kiai, mohon kiranya dimuluskan kejujuran dari Rapa ini, dari Saka Tatal ini. Semoga Saka Tatal bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat, sehat, panjang umur. Pak, tadi sempat ada mengatakan Pak Raden mengatakan bahwa akan ada dampaknya ini tidak bersalah. Kita nggak peduli lagi, kita sudah PK dan sudah apakah anak ini terhadap Tuhan akibat tidak jujur? Kalau Rudiana cuman gertak, ya. Saka, aku pengacaramu. Apa yang kau lakukan hari ini adalah sesuatu yang dipertaruhkan. Jika kau jujur, insya Allah akan membukakan jalan rezeki, pintu rezeki rahmatmu. Tapi jika kau berbohong, maka akan tertutup juga dan azab buat kamu, Saka. Pagi hari ini saya menanyakan, apakah Saka berani untuk sumpah bahwa Saka bukan pelakunya dan salah tangkap? Saka berani. Gimana Saka tanggapannya, Saka? Berani. Berani? Saka berani. Saka akan tetap melakukan sumpah pocong? Tetap. Tanggapannya alasan Ibtu Rudiana tidak hadir seperti apa ini, Bang? Bang, tanggapannya Ibtu Rudiana nggak hadir bagaimana? Tanggapannya Ibtu Rudiana nggak hadir. Alasannya kenapa? Rudiana nggak akan hadir karena bagi mereka Rudiana berbohong. Rudiana yang merekayasa, mengarahkan. Semua saksi sudah mengatakan Rudiana yang mengarahkan. Berarti Bang Farhad Abbas yakin bahwasannya Ibtu Rudiana tidak berbohong? Saya yakin. Kalau kita yang sebagai lawyer, oke? Silakan, Pak Kiai. Oke, ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya Saka Tatal akan tetap melakukan sumpah pocong. Bagaimana nih Pak Kiai? Apakah akan tetap melanjutkan sumpah pocong? Oke, sekarang kita akan melanjutkan sumpah pocong sesuai dengan petunjuk dari Bang Farhad bahwa walaupun Pak Ibtu Rudiana ini yang kita menunggu sudah lama, Pak Ibtu Rudiana tidak datang. Maka dari itu dengan keberanian Saka pun siap untuk disumpah pocong. Untuk itu saya mau memandikan beliau dulu, seperti memandikan jenazah. Pak Haji Edi, ayo memandikan. Saya akan memandikan dulu. Bang Farhad, apakah ada alasan kenapa Ibtu Rudiana nggak hadir, Bang? Ya. Apakah ada alasannya, Bang? Ya, itu lihat tadi Vena, Celia, kita melihat bahwasannya Farhad Abbas selaku kuasa hukum ini tetap melakukan sumpah pocong kepada Saka Tatal, dan tadi Haji Raden selaku pemimpin dari sumpah pocong Saka Tatal siang ini akan memandikan Saka Tatal yang didampingi oleh kuasa hukumnya Ibu Titin, di mana tadi Farhad Abbas menekankan bahwasannya Ibtu Rudiana ini tidak akan hadir pada sumpah pocong siang ini bersama dengan Saka Tatal, dan meyakini bahwa Saka Tatal ini menegakkan kebenaran dan mengatakan bahwasannya Ibtu Rudiana ini berbohong. Seperti itu yang tadi saya kutip dari keterangan Farhad Abbas dan Celia dan juga Vena. Dalam artian berarti kita akan sama-sama melihat bagaimana prosesi sumpah pocong Saka Tatal siang ini. Kembali ke studio. Ya, Leo, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus update kepada Anda bagaimana nantinya proses dari sumpah pocong yang akan dilakukan. Tapi pemirsa, kita akan ajak Anda untuk kembali berdialog dengan Kirama soal tadi ya, Kirama. Ini kalau kita lihat ini memang Ibtu Rudiana atau salah satu dari pihak yang akan melakukan sumpah pocong ini tidak hadir. Tapi kalau kita lihat saat ini memang sumpah-sumpah itu mudah sekali untuk dikeluarkan, diucapkan. Ini dari pandangan Anda bagaimana? Ya, ini makanya saya sangat menyayangkan untuk masyarakat sekarang ini mudah banget untuk bersumpah gitu. Kalau saya pribadi sih nggak berani ya untuk gampang bersumpah ya, kira-kira gitu. Cuma tadi karena saya menyaksikan langsung ya sungguh sangat disayangkan kalau sampai Ibtu Rudiana ini tidak hadir itu loh. Padahal si Saka Tatalnya ini
sudah siap gitu loh, bersumpah gitu loh. Itu dia. Oke, kalau bicara soal prosesnya, ini seperti apa? Tadi kan katanya salah satu kiai ini mau memandikan sakatatal terlebih dahulu seperti memandikan jenazah. Betul. Proses tahapannya nih dari awal sampai nanti selesai, ini gimana? Kalau itu memang berbeda tradisi ya, cuman gambaran generalnya secara umumnya begini, biasanya diprosesi seperti mayit gitu loh, seorang jenazah gitu loh. Jadi ada yang dimandikan, ada yang bersuci dulu tanpa dimandikan gitu loh. Nah habis itu digelarlah kain kafan dengan seukurannya. Nah kalau yang tadi saya lihat di video itu kan ada yang menggunakan pelepah pisang ya, daun pisang ya di situ, itu kan untuk seperti menyatu sumpah ikatnya kan segala macam gitu. Jadi memang kalau secara ritusnya ini cara-caranya beda-beda Kak. Gitu. Cuman secara umum gampang lah gambarannya tadi si prosesi jenazah begini gitu. Oke, jadi berbeda-beda ya, dan sekarang juga kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Wah, seperti itu ya? Sangat harusnya ada itu ya pertanggungjawabannya. Ya. Oke, baik. Ki Rama, ini nampaknya sudah mulai ya prosesi dari Sumpah Pocong Sakatatal, sudah selesai dimandikan dan akan dimulai. Nah, Ki Rama, ini kan tadi setelah dikatakan secara general dimandikan, begitu habis itu langsung dibaringkan ya untuk dikain kafankan dan dilakukan sumpah begitu. Tapi tadi yang menarik Ki Rama, ini tadi ada abdi yang disebut dengan abdi dalam ya. Jumlahnya tuh udah banyak begitu. Itu sebetulnya untuk menilai apa sih? Kalau ini saya lihat karena di Cirebon lokasinya itu mungkin dari prosesi di Padepokan itu ya. Jadi abdi dalam itu sebenarnya prosesi untuk membantu dari kesakralan itu ya dalam ritusnya ya, baik bacaan, baik prosesi sumpah dan sebagainya Kak. Gitu Kak. Kita lihat bersama ya. Ini prosesi pemakaian kain kafan di sekitar Sakatatal. Hanya Sakatatal saja saya lihat yang kini menjalani prosesi dari Sumpah Pocong ini. Yang semulanya harusnya ada Ibtu Rudiana juga yang melakukan Sumpah Pocong ini. Biasanya Ki, kalau misalnya kita lihat ini saat ini kan sedang dipakaikan kain kafan. Setelah ini biasanya proses apa? Demi Allah misalnya, demi Allah saya bersumpah, saya siapa bla 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 ya apa yang dituduhkan gitu. Biasanya ada yang memandu, ada yang apa. Nah ini yang tadi saya bilang dalam prosesi metafisika ini kesadarannya dulu dibangun. Dia sadar setelah dimandikan. Nah ini kan sangat sakral sekali ya, sangat menegangkan ya. Nah turun dia tuh frekuensinya dia ke alam bawah sadar. Sehingga ini kalau yang memang dia tidak mengakui atau dia tidak berbuat ya lancar-lancar aja. Tapi kalau dia pelaku biasanya baru sampai di prosesi ini aja udah ngaku karena gelombang otaknya turun dia. Oh gitu. Iya. Ada tekanan-tekanan mental seperti itu mungkin yang terjadi gitu. Sangat kelihatan di video kok ini luar biasa. Nah ini bisa kehilangan kesadaran juga nggak untuk sepenuhnya begitu? Itu dia. Makanya tadi aku bilang ini termaksud melibatkan Tuhan juga gitu loh. Oke. Tapi kalau kita lihat memang beragam sekali, banyak sekali masyarakat yang memang menyaksikan Sumpah Pocong saat ini yang dilakukan oleh Sakatatal. Tapi kalau dari pandangan Ki Rama nih, Ki Rama kalau misalnya melihat saat ini kan cukup bergerombol, cukup ramai. Justru itu Kak yang ngebuat tekanan dari atmosfer ya, vibrationnya itu justru malah ngaku nggak ini puncaknya gitu loh. Oh begitu. Nah nanti kesakralan itu dikunci dalam proses metafisik, diikat oleh prosesi alam semesta, karma dan lain-lain. Kalau dari zaman dulu kenapa sih masyarakat di Indonesia begitu percaya dengan prosesi Sumpah Pocong ini sebagai solusi begitu untuk menyelesaikan sengketa ataupun masalah untuk mengetahui mana yang sebetulnya benar begitu? Kalau itu sebenarnya jadi pernah ada kejadian gitu loh awalnya nih. Nah sehingga pas di prosesi itu kebetulan nggak lama dari kejadian itu memang dia terbukti gitu loh. Nah jadi hal seperti itu menjadi kayak folklore atau mitos dan akhirnya berlanjut seperti peninggalan gitu. Tapi kita bisa lihat dari kesakralan ini kan dari seperti prosesi jenazah. Jadi dikembalikan ke Tuhan gitu loh. Nah jadi ini ikatan atau melibatkan Tuhannya ini yang saya maksud gitu loh Kak. Oke. Kita mendengar juga kayaknya ada suara azan ya. Memang ada azan juga yang dilakukan dalam prosesnya Ki Rama. Karena ini kan nggak dikubur Kak. Kalau jenazah dikubur langsung, kalau ini kan karena dia masih hidup tidak dikubur ya diazankan di sini. Di itunya prosesi itu.
Oke, memang kalau kita lihat saat ini ya Vena, ini prosesi dari Sumpah Pocong ini terlihat sama seperti prosesi kita memayatkan atau menguburkan seseorang seperti itu. Sehingga sangat sakral, sangat fatal kalau misalnya dilakukan tanpa ada dasar seperti itu ya. Ya, benar. Ya. Oke, Kirama, ini setelah tadi kan ada sempat azan yang dilakukan ya dalam prosesnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Apa kemudian tahapan berikutnya? Ada kalau Kirama sampaikan kan tadi ada beragam ya, tapi secara general ini seperti apa tahapan? Biasanya kenapa ada azan kalau dalam pandangan metafisik kayak di luar kepercayaan ya, sistem kepercayaan. Ini kan suara panggilan azan ini kan menurunkan frekuensi otak. Jadi kan dalam subconsciousness ini, alam bawah sadar ini, jadi gelombang otaknya turun, nah sehingga dia mengungkapkan kesadaran-kesadaran yang nggak bisa dia kontrol gitu loh. Nah sehingga pada saat bersumpah. Nah ini nampaknya ada yang ingin disampaikan oleh Sakatata, kita coba dengar ya. Oke. Oke. Tadi sempat ada ucapan yang ingin dikeluarkan ya, disampaikan oleh Sakatata, entah apakah dia juga harus mengucap ya sumpah begitu ya. Mengucap sumpah. Oke, ini kita sambil melihat bagaimana kemudian prosesinya. Biasanya kalau udah seperti ini langsung mengucapkan sumpah seperti itu. Iya, betul. Tapi ada juga Kak, biasanya setelah ini dia seperti kalau di metafisika kan dibilangnya diinisiasi atau dikonjurasi, jadi disakrakan lagi, dikunci lagi gitu. Dikunci lagi tuh gimana tuh? Jadi dalam sumpahnya seperti kayak berdoa, jadi dia buat sebuah simbol-simbol dan sebagainya. Nah itu untuk mengharapkan kuasa Tuhan Yang Maha Esa memberikan sebuah keadilan. Sebagai petunjuk bahwa ini benar atau salah, makanya masyarakat jadi banyak yang percaya tentang si Sumpah Pocong ini Kak. Oh itu yang membuat banyak masyarakat percaya dengan Sumpah Pocong. Makanya saya bilang tadi beragam cara-caranya dari aliran mana, tapi kalau tadi yang sebelumnya saya udah bilang sebenarnya secara general seperti itu prosesinya. Gitu, Kak. Tapi saat ini tuh masih banyak ya berarti Ki yang melakukan prosesi Sumpah Pocong seperti ini? Atau cuma cuap-cuap saja? Kalau banyak atau tidak sebenarnya ya kita sangat disayangkan. Kenapa manusia sekarang gampang bersumpah itu. Harusnya kalau kita menganut pemahaman budi luhur ya itu udah sangat fatal sekali kalau udah bersumpah gitu. Oke. Baik. Ya, ini nampaknya sudah selesai ya prosesi Sumpah Pocong dari Sakatata. Pemirsa sudah selesai mengikuti prosesi yang memang dilakukan mulai dari azan begitu sampai prosesi-prosesi lainnya yang masih nantinya akan dilakukan. Terima kasih banyak Kirama atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, kita akan lihat bagaimana prosesi selanjutnya dari Sumpah Pocong ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini aksi kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak kembali terjadi. Kali ini di Pekanbaru Riau. Ya, seorang bocah diikat dengan lakban, kemudian diperlakukan kasar. Dan saat ini polisi sudah tetapkan pemilik daycare berinisial WF sebagai tersangka. Miris. Lagi-lagi kasus kekerasan pada anak terjadi di sebuah tempat penitipan anak atau daycare. Di video ini sekilas mungkin tak terlihat kejanggalan. Namun saat dilihat lebih dekat, anak yang duduk di bangku ini ternyata diikat menggunakan lakban. Beberapa kali pengasuh yang belakangan diketahui juga sebagai pemilik daycare ini terlihat memperlakukan sang anak dengan kasar. Aksi kekerasan ini terjadi di sebuah daycare di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Video ini baru terkuak usai dilaporkan mantan karyawan daycare yang juga merekamnya ke pihak kepolisian. Atas peristiwa itu, Polresta Pekanbaru langsung memeriksa 5 orang sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Polisi juga sudah menetapkan pemilik daycare berinisial WF sebagai tersangka.
Polisi masih mendalami apa motif dari tersangka WF, termasuk mendalami apakah terjadi aksi kekerasan lainnya karena sempat beredar informasi pihak daycare tidak memberikan anak-anak makan dan minum untuk mencegah mereka buang air. Nah, memang sekarang ini yang kita cek itu berdasarkan video, di mana video itu didapat dari karyawan yang pernah bekerja di sana, kemudian tidak bekerja lagi, sehingga dari karyawan tersebut. Bang, itu dari keterangan pelaku. Karyawan, diduga karyawan. Dari keterangan pelaku itu apa alasannya dia mengikat anak di tempat itu? Itu motifnya sedang kita dalami. Pihak kepolisian mengimbau kepada sejumlah orang tua yang menitipkan anak mereka di daycare ini untuk melapor jika merasa anaknya juga menjadi korban tindakan penganiayaan. Tersangka WF dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seperti apa sosok dari pelaku yang ada di daycare dari Pekanbaru ini? Kita sudah terhubung dengan Ibu Rita, yakni Ibu RT dari lokasi setempat. Selamat siang, Bu Rita. Bu Rita, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bu Rita, bisa dijelaskan kepada kami, diceritakan ini sosok pelaku ini seperti apa? Mungkin sifatnya dan kesehariannya. Saya sini perkenalkan dulu sebelumnya, saya ini ketua RT di sini. Ya, jadi kapasitas saya selama bergaul dengan yang jadi tersangka itu yang namanya WF itu orangnya bersosialisasi, cukup bergaul dengan lingkungan sekitar gitu. Oke. Tapi kalau pada saat bertemu dengan Bu Rita begitu, sosok dari pelaku ini seperti apa, Bu? Apakah juga memang sempat cerita mengenai aktivitasnya di daycare sehari-hari? Enggak, Mbak. Kita kalau jumpa itu ya hanya sebatas untuk kegiatan biasa saja, bukan tentang daycare-nya. Oke, Bu Rita, sebelumnya Ibu tahu tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berinisial WF ini di daycare, begitu? Tidak, Mbak. Saya tahunya bahkan melalui LPAI menemui saya. Oke. Tapi daycare ini isinya ada berapa anak sih setahu Ibu? Waktu dia pertama ke sini sekitar 15 orang lah. Oke. Bu Rita, ini daycare ini sudah berdiri sejak kapan, Bu Rita? Kalau di wilayah saya lebih kurang 1 tahun lah, Mbak. Oke. Apakah sudah ada izinnya, Bu Rita? Tidak. Dia izin ke saya melaporkan hanya sebagai warga. Oke, berarti tidak ada izin ke pemerintah ya, Bu ya? Hanya cuman mendirikan begitu saja? Iya. Oke. Kalau Bu Rita ini kan Bu RT ya, Bu ya. Mungkin ada nggak sih laporan dari tetangga begitu mengenai ada suara-suara ataupun aktivitas yang terjadi di sekitaran daycare yang diketahui oleh para tetangga? Tetangga nggak ada laporan juga, Mbak. Oke. Tapi Bu Rita, anak-anak yang berada di daycare tersebut ini berasal dari lingkungan setempat, lingkungan RT Bu Rita, atau berasal dari lingkungan lain-lain, begitu Bu? Dari luar, Mbak. Bukan warga sekitar. Oke, berarti tidak ada sama sekali yang berasal dari warga di daerah situ? Tidak. Oke. Kalau Bu Rita, ini kenal nggak Bu dengan keluarga ataupun orang tua dari korban? Kalau yang korban saya nggak kenal. Jadi hanya mengenal sosok pelakunya aja ya Bu ya? Iya. Bu Rita, tapi kalau misalnya di daycare, biasanya aktivitas di daycare itu yang Ibu lihat seperti apa Bu?
yang si Windanya Normalkah? masih normal-normal, Mbak. Oke, jadi tidak ada yang mencurigakan seperti itu ya Bu ya? Tidak. Itu kalau kita kan juga ada kegiatan posyandu, itu anak-anak juga dibawa ke posyandu gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Rita atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bu Rita. Selamat siang kembali. Ya pemirsa, polisi ungkap fakta baru terkait kasus video syur viral yang pemerannya ini mirip anak artis sekaligus ex-vokalis band Naif. Selanjutnya di Apa Kabar Indonesia Siang usai jeda pemirsa. Bang, persiapan diperiksa hari ini seperti apa, Bang? Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus video syur yang diduga diperankan oleh anak artis sekaligus ex-vokalis band Naif David Bayu. Pada hari Selasa dan Rabu kemarin, anak David Bayu berinisial AD diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik selama 4 jam, anak David Bayu berinisial AD mengaku bahwa pemeran video syur yang viral di media sosial adalah dirinya. Selama melakukan pemeriksaan, David Bayu yang menemani anaknya terlihat selalu menggandeng anak perempuannya tersebut. AD sendiri tidak memberikan komentar saat ditanya wartawan. Sementara David mengatakan dirinya akan selalu mensupport anak perempuannya. Intinya selalu support, itu aja. Mungkin nanti lebih jelasnya sama penyidik. Bang David mungkin agak kecolongan nggak sih mungkin, Bang? Bang, handphone lu, Bang. Andre gimana? Ya mau bisa aja. Oke. Terima kasih guys. David juga mengaku akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku saat ditanya perihal tindakan hukum yang akan ia ambil terhadap para penyebar video syur anaknya. Tapi bakal menempuh jalur hukum nggak Mas David sendiri untuk melaporkan penyebarnya, Mas? Ya pokoknya kita ikutin prosedurnya dan saya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arisyam Indradi menyatakan, selain mengakui perbuatannya tersebut, penyidik juga turut mendapatkan satu fakta baru dalam kasus dugaan video syur ini. Namun, tidak dijelaskan secara rinci fakta baru apa yang diperoleh penyidik tersebut. Dalam keterangan yang disampaikannya, saksi Ade menyatakan benar bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ada di video tersebut. Ya, kemudian ada satu hal yang menarik, rekan-rekan. Penyidik Subdit Siber menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini, karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu, sementara belum dapat kami sampaikan. Mohon bersabar, penyidik masih mengembangkan kasus ini. Selain itu, AD juga telah menyerahkan barang bukti tambahan berupa dokumen yang saat ini sedang diperiksa oleh polisi. Sementara itu, pihak kepolisian sudah menangkap 2 terduga pelaku penyebaran video syur AD. 1 pelaku ditangkap di wilayah Jawa Timur, sementara 1 pelaku lainnya ditangkap di wilayah Sumatera Barat. Kasus video syur yang viral di media sosial ini mencuat saat seseorang berinisial F melaporkan kasus ini ke Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas mengenai kasus penyebaran video syur anak dari David Bayu, dari sisi kriminologi kami sudah terhubung bersama dengan Mbak Larasati Sianturi, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat siang, Mbak Larasati. Siang, Mbak. Oke, Mbak Larasati, melihat perkembangan terbaru dari kasus ini, Anda melihatnya dari kacamata kriminolog seperti apa, Bu Larasati? Kalau saya melihat itu
bukan berarti kita menjudge ya, artinya menghakimi Ade apakah beliau itu nantinya ditentukan sebagai pelaku atau bahkan menjadi korban. Tapi dari kacamata kriminologi, saya mencoba untuk melihatnya secara objektif, karena hal ini kan belum ditelusuri lebih lanjut dan masih dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Nah, kalau kita melihat bahwa Ade ini melakukan dan memang mengakui telah melakukan satu tindakan yang dianggap asusila ya, apalagi dalam bentuk dunia maya. Tapi kita dapat melihat juga apakah Ade ini terjebak dalam gaya hidup hedonisme. Artinya Ade menghalalkan segala cara, termasuk rela melakukan tindakan asusila dalam tanda kutip dalam dunia maya. Yang kedua, Ade mengalami fase bucin ya, budak cinta. Dia rela melakukan tindakan demi menunjukkan rasa cinta kepada pasangan hidupnya. Jadi kalau zaman sekarang nih, kaum remaja yang beranjak dewasa juga mengalami fase-fase seperti ini. Namun sampai pada taraf yang seperti apa? Karena kalau dikatakan sudah fasenya melewati juvenile delinquency ya, artinya fasenya sudah melewati usia 19 tahun. Seharusnya Ade tidak terjebak dalam situasi ini karena usianya kan sudah di atas 19 tahun. Nah, kemudian yang ketiga itu kemungkinan karena murni terjebak dalam ketidaktahuan. Jadi betul-betul dia menjadi korban yang dia nggak tahu kalau pada saat itu diambil video atau gambarnya. Oke, Mbak Larasati, ini kalau kita lihat saat ini tadi yang disampaikan oleh dari polisi ini mengatakan bahwa ada temuan atau fakta baru dalam kasus ini. Anda melihatnya bagaimana? Ya kita nggak bisa menebak-nebak ya, tapi saya udah uraikan tadi 3 di awal bahwa kemungkinannya adalah karena memang ternyata disengaja atau memang karena terjebak jadi budak cinta tadi atau memang karena murni ketidaktahuan si Ade ini. Fakta baru itu kan bisa saja berupa mungkin angle videonya. Oke. Tadi Bu Larasati kan sampaikan ada 3 kemungkinan ya Bu ya yang mungkin terjadi. Kalau memang masing-masing di sana dari 3 kemungkinan itu bisa kemudian terwujud begitu salah satu di antaranya, apa yang bisa terjadi ke depannya Bu Larasati? Tentunya kalau memang kita mengambil hikmah ya, karena ini sudah terjadi. Kalau kita mundur, berarti kita menyesali tapi tidak melakukan satu perubahan. Nah, yang diharapkan adalah bahwa masyarakat dengan adanya kondisi seperti ini diingatkan gitu bahwa seringkali terjadi hal-hal seperti ini dan kita semua masyarakat harus bersinergi, baik orang tua, remajanya sendiri atau remaja yang beranjak dewasa untuk selalu berhati-hati dimanapun berada. Atau ya kembali lagi kepada bagaimana anak-anak diajarkan untuk beragama dan melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga tidak terjebak pada situasi adanya hubungan sebelum pernikahan. Kan ini menjadi tambah ruwet. Tapi tentunya kalau sudah terjadi berarti ke depannya menjadi sebuah efek jera bagi si pelaku kalau memang dikatakan sebagai pelaku atau dia juga korban menjadi efek jera bahwa satu perbuatan asusila itu dampaknya banyak sekali. Nah, kepada masyarakat sendiri diharapkan bahwa kita saling menjaga bagaimana anak-anak kita berjalan di luar rumah kita, walaupun sudah dianggap dengan tanda kutip dewasa atau sudah berumur di atas 19 tahun. Nah, masyarakat sendiri juga harus aware supaya cepat-cepat ini diblokir. Jadi yang keluar itu hanya cerita, tapi bukan video. Kalau video ini jadi korban-korban berikutnya akan banyak dan bertambah. Oke, baik. Oke, baik Ibu Larasati, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang saat ini. Sehat selalu, Bu. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia, siap pemirsa. Ini akses keluar masuk satu-satunya rumah warga di Jalan Jati Cilitan, Jakarta Timur. Ini ditemboki oleh warga. Seperti inilah kondisi salah satu rumah warga yang akses jalan masuknya ditutup dengan tembok oleh pemilik tanah di kawasan Jalan Jati RT 09 RW 09 Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Kepastian teman juga nggak bakalan mau lah. Sebanyak 8 kepala keluarga dengan total 21 orang terdampak dari penutupan jalan ini. Akses mereka terpaksa harus melalui rumah warga lain yang masih kerabat. Keluarga yang terdampak mengaku tak bisa berbuat banyak meski sudah melaporkannya ke kelurahan setempat. Mereka kini bingung untuk akses keluar masuk rumah mereka yang sudah tertutup. Tapi saya lapor RT, RW sampai ke kelurahan, udah mediasi nggak ada titik temu, malah Pak Lurah malah telepon ke anaknya pemilik tanah ini yang Pak Sidik itu, cuma bilang enggak, pokoknya biarin aja Pak, tutup aja gitu. Ya mau gimana, Pak Lurah juga cuma bilang gimana ya tanah-tanah dia, jadi bingung juga gitu. Sementara itu, Sidik, pemilik tanah, mengaku penutupan akses dipicu ulah pemilik rumah itu sendiri yang membangun hunian di belakang rumahnya sehingga akses masuk lainnya otomatis tertutup. Pembangunan yang dilakukan tanpa pemberitahuan itu terasa mengganggu mulai dari hilir mudik tukang hingga dampak kebersihan ditimbulkan. Dinilai tidak ada itikat baik dari pemilik rumah, langkah penutupan permanen akses jalan pun diambil oleh pemilik tanah yang sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Emang pemicunya dari mereka sendiri. Dia nutup rumah belakang dia. Awal pertama emang rumah dia di belakang. Tahu-tahu dia ngadepin rumah ke samping, ke rumah saya ke sini semua. Ada 3 rumah akhirnya di situ. Ya nggak ada itikat baik ya mereka laporin ke kelurahan ya saya datang. Datang lagi sampai 3 kali datang. Ya putusan terakhir dari badan pemetaan datang, dari Babinsa dia datang semua. Cuman emang itikat baik mereka itu nggak ada. Ya udah saya jedahin 2 minggu, ya saya tutup aja sekalian. Pak harusnya dia dapur di situ. Dia dapur, cuman nggak ada dari keluarga kami nggak ada bilang lah, nggak ada permisinya. Tahu-tahu dibangun rumah hampir 3 rumah itu, ya udah nggak ada permisi lah. Istilah bangun rumah, sampai rumahnya nyesret ke rumah saya, terus segala macam tukangnya sampai ya nggak ada permisi lah ininya. Lebih baik ya mediasinya lah kelurahan, dan kelurahan setuju ya memang itu tanah saya. Hal tersebut dibenarkan Lurah Cililitan, Sukarya, yang mengaku tak bisa juga berbuat banyak. Pasalnya pemilik tanah memiliki semua berkas kelengkapan surat kepemilikan lahan. Sukarya mengaku ia sudah menggelar 4 kali mediasi dengan sejumlah pihak berwenang. Namun tak ada yang membuahkan hasil. Ia menilai sengketa semacam ini hanya bisa dikembalikan lewat jalur hukum. Kalau memang penyelesaiannya mentok ya, nggak ada titik akhir, titik temu, ya sama seperti sengketa tanah lainnya gitu ya, atau permasalahan lain, biasanya kan kita kembalikan ke ranah hukum, gitu, ke aparat hukum, gitu. Karena nanti kan aparat hukum itu yang akan bisa menentukan siapa sih yang sebenarnya memang berhak ya. Karena memang ranah kelurahan kita hanya menjembatani mediasi, kita berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, kita cari solusi awal. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau nggak ketemu ya memang ada jalur yang lebih lain, yang lebih tinggi, yaitu ke jalur hukum. Tidur begitu coba lagi apa-apa. Pemilik rumah yang terdampak akibat penembokan berujung penutupan akses ini kini hanya bisa pasrah. Mereka kini mengakses jalan umum satu-satunya dan mengandalkan akses ke dalam ruang tengah tetangga yang masih kerabat. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pintu masuknya ya? Seperti apa informasi terbaru dari lokasi kejadian, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Shena Damayana langsung dari lokasi. Shena, seperti apa pantauan Anda? Apakah sudah ada pembahasan begitu mengenai pencopotan dari tembok yang sudah dipasang oleh warga di sana? Devana, kita dan juga Celia Alexandra, seperti inilah kondisi terkini dari tempat di mana kemarin sempat ada pemilik tanah yang menutup akses di Gang Jati ini, tepatnya di Cililitan, Jakarta Timur, yang dimana jika dilihat kemarin pemirsa di hari Kamis memang tembok beton yang terbangun tidak sampai 3 meter dan juga dengan lebar yang tidak sampai 1 meter ini pemirsa ini full menghalangi
rumah Ibu Puja, tepat di layar kaca Anda. Setelah dilakukannya 4 kali mediasi, pemirsa, memang pada hari Kamis kemarin pihak kelurahan ini membobol setengah dari pagar beton yang ada di sini. Setelah adanya perjanjian di kemudian nanti jika ingin tembok beton ini full semuanya terlepas atau terbobol, maka harus ada beberapa syarat yang kemarin juga pihak lurah tidak bisa atau belum bisa disampaikan. Jika kita masuk ke sini, pemirsa, memang saya pun sedikit sulit untuk bisa masuk ke dalam tembok beton ini karena memang sangat sempit. Nah, di belakang saya ini, pemirsa, adalah rumah yang kemarin sempat dijadikan akses oleh Ibu Puja dan juga Ibu Puji dan juga keluarga lainnya untuk bisa sekolah, untuk bisa bekerja maupun keluar dari lingkungan ini, meskipun harus melewati ruang tamu dan juga kamar untuk mengakses atau untuk keluar dari Gang Jati ini. Kemarin pun, pemirsa, Ibu Puji sempat menanyakan apa alasan dari Muhammad Sidik sebagai pemilik tanah untuk memblokir akses jalan yang ada di sini. Tetapi memang Muhammad Sidik pun tidak memberikan keterangan yang cukup jelas atas kenapa diblokirnya akses jalan ke rumah Ibu Puji ini. Meskipun memang kemarin sempat ada statement dari Muhammad Sidik, ini dilakukan karena alasan kebisingan dan juga alasan kebersihan, pemirsa. Dan memang ke depannya Ibu Puji sendiri pun berharap agar tembok atau keseluruhan tembok beton yang menghalangi akses jalan ini bisa dibobol sepenuhnya agar kendaraan bermotor bisa kembali masuk ke rumah Ibu Puji ini. Setelah dilakukannya mediasi kembali, nantinya Ibu Puji pun tidak bisa memang memberikan pernyataan kapan akan dibobolnya tembok beton ini secara keseluruhan. Demikian, Celia Alexandra dan juga Vena Kintan. Oke, terima kasih Shena Damayana mengabarkan langsung tadi. Kita lihat bersama bahwa tembok tadi itu terpasang jelas sekali ya. Itu susah sekali untuk masuk ke rumah. Bahkan sulit sekali ya untuk akses keluar masuk dari warga di sana. Ya, benar sekali. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi lain menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini keluarga besar atlet panjat tebing Fredrik Leonardo asal Pontianak meluapkan sukacitanya saat menyaksikan siaran di televisi detik-detik saat Fredrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama bagi negara Indonesia. Kami deg-degan sekali. Ya, kami hanya takut ketika dia manjat, takut tergelincir, hanya itu saja. Tapi kami tetap optimis, tetap berdoa karena Abang sudah berikhtiar dari awal, sudah menyiapkan mentalnya untuk ini. Alhamdulillah, ini buktinya dia dapat medali emas. Ya, itu konsisten sekali dengan apa yang dia tuju. Misalnya dia udah pengen ini, dia harus berjuang, berlatih, apapun itu tantangannya dia harus bisa. Pemirsa, Chef Demi Syong Indonesia Nindya Novian Bakri mengapresiasi keberhasilan atlet-atlet Indonesia yang mempersembahkan medali di ajang Olimpiade Paris 2024. Anindya menyebut perolehan medali ini merupakan hadiah untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, yang menarik adalah seperti disampaikan tadi bahwa ini emas pertama di angkat besi. Rizky masih muda, insya Allah masih banyak perjalanan panjang. Dan yang kedua, di hari yang sama tadi kita melihat Fredrik memecahkan juga dominasi untuk mendapatkan emas di panjat tebing. Jadi 2 emas. Mengkomplitkan perjuangan Georgie mendapatkan perunggu di perempuan badminton. Jadi disinilah kita lihat bahwa ini sangat signifikan. Ini adalah hadiah untuk 17 Agustus kepada Indonesia bahwa kita bisa mendapatkan 2 emas yang belum didapat selama 25 tahun terakhir. Hidup Indonesiaku, berkumandanglah Indonesia Raya. Ya pemirsa, kita lihat bagaimana detik-detik dari panjat tebing kemudian menghasilkan medali emas. Kita juga ucapkan selamat untuk Fredrik Leonardo dari Pontianak yang berhasil membawa pulang emas untuk Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi, Vena dan juga pemirsa, ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Vena Kintan, pemirsa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.